Jadi sebaiknya bagaimana Pemda, misalkan ya oke lah yang pinggir-pinggir jalan itu masih bisa diatasi lah karena ada warga. Tapi di pantai, kemarin saya sempat ke pantai Pasir Putih, ya ternyata kap-kap aqua itu banyak, kan? Itu sisa-sisa daripada nikmati keindahan alam pada hari Minggu hari, kan? Mereka nikmati pemandangan begitu indah, tapi menghancurkan keindahan juga tidak apa-apa. Itu seperti yang tadi saya bilang, pemerintah harus menugaskan, harus turun tangan langsung, dan jangan cuma di daerah tertentu, tapi juga harus daerah-daerah yang terpencil, dan juga seperti yang tadi saya bilang, menugaskan para petugas, misalnya polisi atau apa, untuk menjaga, membangun pos-pos dan menjaga lingkungan itu supaya tidak tercemar. Jadi kalau apabila Pemda tegas membuat undang-undang atau peraturan agar siapa saja yang buang sampah langsung tangkap, misalkan dikenai denda. Boleh, setuju? Ya, setuju. Selain masalah-masalah lingkungan hidup, apa saja yang tidak suka dan marah benci yang terjadi di Atambua dan sekitarnya? Kalau menurut saya tetap dari orang-orangnya, karena sifat orang masyarakat Belu itu keras. Jadi mungkin dari pendatang-pendatang yang dari Jawa, itu kan mungkin kurang berbaur ya, karena memang dari sifat orang Belu aslinya itu memang mereka tuh wataknya tuh keras. Jadi mungkin itu yang kurang saya suka. Keras maksudnya tidak kayak siap bergaul dengan, bukan, gimana? Sifatnya kayak keras, kayak apa-apa sedih. Ya mungkin dari bahasanya keras. Mungkin mereka cepat tersinggung kalau dalam berbicara. Mungkin kalau misalnya mereka berbicara, kami mengikuti cara bicara mereka, mereka sering merasa tidak suka. Di sini juga ada. Cepat tersinggung. Seperti itu. Begitu. Oke. Sekarang kembangkan imajinasimu. Kira-kira 10 tahun ke depan, tahun 2000 jadi berapa? 24. Atambua dan sekitarnya jadi kayak apa? Tergantung dari pemerintah. Kalau pemerintahnya tegas dan memang sifatnya itu bisa membangun Belu ini, pasti untuk 10 tahun ke depan tuh Belu akan menjadi kota yang besar, dan sarana prasarananya itu bisa seperti kota-kota yang sudah maju. Menurut saya pemerintah itu harus tegas untuk orang-orang yang ada di kota Belu ini, agar orang-orang yang ada di Belu ini mereka menyadari apa yang mereka buat itu harus cepat diubah agar tidak merusak generasi muda selanjutnya. Oke. Dan bagaimana kamu melihat posisi Belu sebagai Kabupaten Ujung Timur, tetangganya negara lain, Timor Leste. Nah, lokasi ini artinya mengangkut adanya Timor Leste di sebelah timur itu, kira-kira akan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sini atau bagaimana kira-kira? Menurut saya untuk memanfaatkan negara tetangga gitu. Kan tadi yang seperti saya bilang, rasa solidaritas tinggi. Pasti kalau misalnya mereka kesusahan, pasti dari Belu itu bisa membantu mereka, dan begitu juga sebaliknya. Kalau Belu juga merasa ada yang kurang, atau mereka kan bisa saling melengkapi gitu. Saling membantu satu sama lain. Tidak hanya dengan orang-orang yang di sekitarnya saja, tapi di luarnya juga harus. Jadi Anda melihat memang orang Timor Leste itu kayak saudara gitu? Iya, saudara. Begitu? Tidak boleh dianggap musuh. Pernah ke Timor Leste? Tidak. Belum? Cuma sampai perbatasan saja. Oh, tapi kan kalau masuk ke sana kan harus butuh paspor. Oh, pakai paspor? Iya. Bukan yang kayak surat keterangan jarang gitu, SKJ, tidak? Tidak, harus pakai paspor.
Oh begitu. Tapi pingin ke sana atau gimana? Pingin untuk jalan-jalan lihatnya pasti pingin. Oke, selanjutnya cita-citamu apa kira-kira? Habis tamat dari sini. Kalau saya ingin ambil dunia perpajakan ya, akuntansi begitu. Saya senang hitung-hitung. Pokoknya kerja-kerja yang tentang mengenai pajak, keuangan itu saya senang. Kenapa suka itu kan? Karena itu bikin pusing saya itu. Menurut saya tidak untuk soal akuntansi itu saya tidak merasa pusing ya, karena untuk hitung-hitung saya senang hitung-hitung. Gitu. Jadi matematika suka juga. Suka sangat. Oh begitu. Jadi nantinya dilanjutkan sekolah Iya. ke mana? Kalau Kira-kira? itu belum tahu ya, soalnya kakak saya juga baru ada sementara wisuda, jadinya nanti kalau dia kerja ada sementara kerja di rumah sakit, dokter rumah sakit. Jadi kalau kerja itu kan papa saya suruh cari-cari ini Sekalian mencari fakultas untuk saya, universitas yang bagus. Tapi maksud saya setelah tamat SMA ini kan mau kuliah kan? Oke, itu entah di Kupang atau kira-kira gimana? Saya tidak mungkin di tanah air ya, karena menurut saya kalau sekolah kembali tanah air ini tidak dapat berkembang. Jadi satu ini kepingin sekolah di Surabaya atau di Malang, di keluar kota NTT lah. Terus nanti balik lagi? Tidak jelas. Ya, kalau misalnya dipanggil, kalau dapat beasiswa dari sini pasti seperti kakak saya itu dapat beasiswa, berarti dia harus kembali ke daerah masing-masing ya. Kalau saya misalnya kalau sudah wisuda itu pasti lama kerja ya. Kalau dapat di mana ya saya harus terima, di mana saja saya harus terima. Begitu. Kalau adik? Ambil bagian tentang gizi. Bagian Tentang gizi. Terus? Suka itu karena saya menyukai, walaupun saya anak sosial, tapi sekarang kan kalau SMP masuk kelas sosial, mau kuliah ambil jurusan apa bisa. Jadi saya kepengen ambil jurusan IPA untuk kuliah dan ambil bagian tentang psikologi gizi. Saya ingin belajar tentang takaran-takaran yang ada. Itu kira-kira sekolahnya di mana nanti? Kalau jadi Keinginan saya ingin di Malang. Malang, Jawa. Jadi artinya ya tadi bilang Surabaya atau di mana itu? Ya, menurut saya lebih senang Surabaya atau Jogja. Saya lebih Jogja. senang untuk Ini Malang. dia lebih senang Malang. Tidak mau Jakarta. Tidak suka Jakarta Jakarta karena pergaulan terlalu sangat padat, bebas. pergaulan juga dan sering banjir, jadi kurang suka. Susah Begitu. ya. Menarik.